jalan susah, umur 30-40 tahun sudah kena diabetes, dengkul sudah sakit, kayak gitu kan? Yang ketawa-ketawa nih oknum-oknumnya nih biasanya. Gitu. Ya padahal lagi-lagi ya, tubuh kita ini di set up, disetting sama Allah untuk bisa dipakai sampai kapan? 60 sampai 70 tahun loh. Kan begitu kata Nabi, umur umatku ini kata Nabi SAW antara 60 sampai 70. Gitu. Ini umur 40 sudah belepotan, jalan susah, ngomong nggak jelas. Kira-kira ulah siapa? Ulah kita lah sendiri. Dikasih tahu gitu kan, ngapain ikut Jilul Akbar? Paling nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu-gitu aja. Ya apa-apa. Namanya juga belajar. Ya, hidayah itu mahal. Ya, banyak orang yang ya butuh waktu memang. Akhirnya mereka tuh baru akhirnya memutuskan untuk ya hidup sehat, gitu kan. Contoh mungkin tadi banyak yang bilang dengkulnya sakit apa segala macam. Gua gampang banget ngobatinnya beneran. Dengkul. Tuh kan udah kepo langsung kan. Saya punya banyak rahasia yang saya nggak mau buka semua. Nanti kalau saya buka semua Anda sehat repot saya. Jadi mau sehat atau mau nggak sehat? Sehat. Serius? Serius. Janji ya? Janji. Allah saksinya ya? Kalau dilanggar gimana? Sholat taubat lagi gitu kan? Allah kan maha pemaaf, maha penerima taubat kan, gitu aja kerjaan kita kan? Saya bener tanya loh, Anda mau sehat? Mau ikutin arahan saya? Beneran? Oke, catat baik-baik. Catat baik-baik, mulai hari ini kerjakan. Kalau dilanggar, Anda bohong. Baik kan? Ya kan? Udahlah gitu aja biar gampang. Bukan paling-paling, kan ditunjuk nih kasih resep apa lagi dokter kan gitu kan? Padahal obat paling mudah itu apa? Bahagia. Betul. Tapi masalahnya kita definisi bahagia kita tidak paham. Itu masalahnya. Ketika anak selesai sekolah wisuda, bahagia kita. Itu memang bahagia. Seneng kali ya. Beda soalnya. Ya, bahkan bahagia itu tidak ada sangkut paut dengan kesusahan kita, beneran. Baik, saya tanya begini. Haji yang ngantri 15 tahun, 20 tahun itu kan, mohon maaf, maktabnya kan jauh, pahala lebih besar, capek nggak? Capek. Udah kadang-kadang ada masalah ini, masalah itu, apa segala macam gitu kan. Jadi harus banyak-banyak sabar. Pokoknya banyak kesusahan yang dia rasakan selama di sana, katanya gitu. Apalagi haji yang orang zaman dulu yang naik kapal. Lebih susah nggak? Tanyalah sama orang-orang dulu yang naik kapal, pergi haji segala macam itu. Mau pergi lagi nggak? Mau. Susah nggak padahal? Susah. Kenapa mereka mau pergi lagi? Nah, itu ilmunya. Jadi kalau bahagia itu, kalau Anda benar-benar mau ngerasakan bahagia, maka kalau bahagia itu dilekatkan dengan syariat, itulah kebahagiaan yang hakiki. Itu satu kaidahnya. Jadi kalau mau hidup kita ini, orang bahagia itu sehat nggak? Sehat. Artinya, tadi kan saya bilang, kebahagiaan itu harus dilekatkan dengan syariat. Tanpa dilekatkan dengan syariat itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan semua, atau mungkin bahasa kita tuh kesenangan saja sebenarnya. Itu. Ya. Dan biasanya lama nggak? Lama. Nggak bisa. Kesenangan nggak lama. Beli rumah paling seminggu, sebulan, berapa lah. Beli mobil gitu kan. Anak wisuda atau gini-gini sebentar, percaya. Tapi kalau kebahagiaan yang berhubungan dengan syariat itu memorinya tidak akan bisa tergantikan oleh apapun dan dia tetap stabil kebahagiaannya. Contoh kalau Anda ingat sholat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sholat yang dimana saat sholat itu Anda baru takbiratul ihram saja udah nangis gitu loh. Baca Al-Fatihahnya nangis, lagi on banget sama Allah gitu ya. Baca Al-Fatihahnya, baca suratnya, kemudian dia rukunya juga nangis. Ya, nangisnya kenapa? Nggak tahu juga, pokoknya nangis aja.
Gitu kan? Kalau saya jelasin nangisnya kenapa, Anda bisa nangis beneran. Pengen tahu kenapa nangisnya? Saya kasih tahu. Dengerin baik-baik. Kita nih hidup di dunia tanpa modal loh. Tanpa modal sama sekali. Bapak kita itu milik Allah, ibu kita milik Allah, anak kita milik Allah, rumah kita milik Allah, jantung kita milik Allah, mata kita, semua milik Allah. Ada yang punya kita? Udah kayak begitu, yang ditugaskan oleh Allah, diamanahkan kepada kita cuman satu, suruh ngapain? Ibadah, titik. Udah nggak ada modal, suruh ibadah, jaminannya surga. Kan kurang ajar banget, nggak sopan banget kalau seandainya sholat itu, sholatnya aja nggak ada rasa. Dikasih kesempatan sholat saja, udah Masya Allah. Bener loh. Itu maksud saya, kita nggak ngerasain itu gitu. Saya ngomong gini sebenarnya nahan rasa. Aslinya pengen nangis, malu gitu sama Allah. Anda bisa datang ke sini, Anda bisa sholat, Anda baca Quran. Itu apakah karena Anda punya mata? Bukan. Wallah, karena Anda dikehendaki Allah untuk bisa sholat, titik. Kita bisa beristighfar bukan karena kita punya lisan, tapi Allah berkehendak lisan kita mengucapkan istighfar itu. Subhanallah. Itu yang hilang di kita. Malu kita. Sehingga sholat kita tanpa rasa, ngaji kita tanpa rasa, doa kita tanpa rasa. Yang dipikirin apa? Kapan dikabulin? Ini kewajiban, gugur kewajiban. Nggak apa-apa, itu boleh. Cuman yang terjadi apa? Bawa mikir, bahwa udah nggak ada modal, disuruh ibadah doang, jaminannya surga, itu aja pelit banget mengerjakan, nyari sholat yang cepat-cepat, doa yang cepat-cepat, nggak ada nikmat, nggak ada rasa. Subhanallah. Malu kita. Malu sejadi-jadinya. Padahal amalan yang pertama saja, kalau bab tentang amalan yang pertama kali dihisab sholat. Gak apa-apa, berarti sholat, kalau sholat saya lagi gak ada hati, gak ada rasanya, gak apa-apa, tetaplah kerjakan, karena itu tetap ada ganjarannya. Gitu. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi agama ini loh, subhanallah ya, memberikan pedoman yang Allah Akbar. Jadi saya bilang tadi, Alhamdulillah binikmati iman wa Islam, kan gitu kan. Ya Allah, segala puji bagi atas nikmat iman. Dan artinya perangkat-perangkat kita untuk hidup sehat di situ semuanya ada. Tidak mungkin nggak ada. Kenapa? Untuk mengerjakan sholat berdiri itu butuh kaki yang kokoh. Itu loh. Untuk pergi sa'i, haji, umroh segala macam itu butuh badan yang sehat. Hampir semua kebutuhan kita untuk melaksanakan ibadah itu harus dalam kondisi badannya yang sehat. Itu sebabnya pagi-pagi kita sudah doa, minta sama Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kan gitu kita minta kan? Tapi apa yang terjadi? Makan pagi berantakan, makan siang berantakan, malam pun berantakan, tidur berantakan, puasa jarang, olahraga jarang. Nanti dapat surat di sini ada satu pertanyaan, dok, bagaimana ngobatin kolesterol? Ya, ya, itu aja, tidak apa-apa, saya sih nggak masalah. Karena pertanyaannya itu lagi. Kalau saya jawab apa? Ngobatin kolesterol paling gampang apa? Banyakin puasa. Gitu. Sekarang ini masalah kesehatan kita itu nggak jauh-jauh dari kebanyakan makan, yang dimakan juga nggak sehat. Udah dua tuh aja. Jadi kalau bagaimana cara kita memperbaikinya? Ya kurangi makan sama makan yang sehat. Titik. Selesai kajian. Itu. Tadi kan janji mau hidup sehat, ya kan? Beneran ya? Saya nggak tagih lah. Kan Allah saksinya, Allah syahid. Yang pertama, ini bukan mengharamkan, nggak boleh, bukan. Saya bilang ini kalimat yang saya pakai, kurangi dulu. Yang pertama, kurangi semua makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Baru sebentar sudah protes kan? Woi, itu surganya saya itu, gitu kan? Satu, janji ya, janji. Terus ada yang kan mengurangi. Biasanya
sekali makan 20, ya kurangi 1 lah. Lumayan lah. Paling enggak ilmu yang saya ajarkan diamalkan, kan gitu. Aslinya tuh gampang banget gitu loh, aslinya kalau mau. Cuman apa? Oh, setan kan nggak suka. Nggak suka Anda sehat. Beneran, setan iblis itu nggak suka Anda sehat. Kalau Anda sehat, kita sehat, amal ibadah kita pasti sempurna. Beneran loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangilah semua yang menggunakan bahan baku terigu. Nanti saya kasih tahu efeknya kayak apa, tapi catat aja dulu. Mau dikerjakan 10 tahun lagi juga nggak apa-apa. Saya nggak baper, tenang aja. Udah. Yang kedua kan? Nah, yang ketiga nih, makin ringan. Pokoknya apapun yang Anda makan, mulai sekarang kurangilah konsumsi, kalau bisa stop gula pasir. Gula pasir. Yang keempat, ntar kita cari, nanti saya habis ini saya ajarin substitusinya, penggantinya. Sekarang ini kan judulnya mau komitmen, mau hidup sehat. Yang keempat, cobalah kurangi nasi. Oke. Sampai situ dulu. Berarti kami nggak makan nasi. Nah, saya jelasin ilmunya, ya. Jadi sebenarnya kalau kaidah ini Anda pakai, Bapak-Ibu sekalian, itu Masya Allah mudah banget. Saya ketemu orang-orang yang kayak begini, ngelakuin begini 2 minggu, 1 bulan aja, badannya lebih enteng, dengkulnya sudah mulai enak, ngerjain itu doang loh, beneran. Ya. Nah, lalu kan pertanyaan berikutnya, terus contoh nih. Nanti baru saya ajarin ininya. Kalau ini dikerjakan dulu. Ya, termasuk semua makanan-makanan olahan, makanan-makanan kemasan. Stop. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen beli ikan, pergi beli ke pasar ikannya, beli ikan di pasar, masak, itu maksudnya. Nggak usah gaya-gayaan frozen-frozenan. Bukan nggak boleh, lebih bagus yang fresh. Itu maksud saya. Yang makanan-makanan dibekuin segala macam tuh kalau darurat bolehlah pakai. Hari-hari jalan. Nah, itu kan 4 tuh. Saya kasih tahu lagi berikutnya. Masih banyak ini kaidahnya. Tiap hari berjalanlah 30 menit. Tiap hari. Jalan kaki, bukan dibonceng pakai motor. Bukan. Jalan kaki. Beneran? 30 menit. Kalau mau lebih advance kayak ke depan gitu, sehari itu 9.000 langkah, sekitar 7 kiloan itu. Jauh, paling 1 kilo minta jemput. Udah 3 kan? Sudah berapa tadi? 4. 5. Tadi yang oke, kita bahas dulu yang pertama tadi. Sebab kalau ini tetap Anda kerjakan, kalau tetap dikerjakan, terus menerus dimasukkan, gini loh. Gimana Anda mau beresin rumah kalau rumahnya diberantakin terus gitu loh. Nah, yang bikin berantakan tuh salah 4 itu tadi itu. Terutama kalau dari 2 tadi itu, kalau boleh saya tarik, yang paling agak berat tuh memang di gula sama minyak. Beneran itu. Itu paling berat 2 itu. Nanti saya ajarin caranya ya. Nah, kenapa? Baik. Saya kasih tahu ilmunya. Gini. Tubuh kita nih di setup sama Allah, di set up sama Allah itu, dia sebenarnya tahan banting gitu loh. Tahan banting, tapi catatannya apa? Tahan bantingnya kalau dia bisa kalau dia digunakan sesuai dengan kaidahnya. Kaidah itu kadang-kadang kalau ajarkan, contoh begini, dok saya belum bisa meninggalkan nasi, nggak apa-apa. Tapi ingat, orang dahulu kala udah ngajarin kita cara makan karbohidrat yang benar. Mau tahu caranya? Baik. Ingat,
ingat kalau orang makan getuk. Getuk tuh makannya pakai apa? Getuk makannya pakai kelapa, ya kan? Getuk itu kan dari singkong. Nah, kelapa itu lemak, ya. Kelapa itu lemak, maka lemak itu ketika ketemu karbohidrat, kan singkong karbohidrat tuh. Yang terjadi, dia tidak akan menyebabkan lonjakan gula dalam tubuh kita. Oke? Berarti salah satu kaidahnya kita untuk mencegah gula darah kita tuh langsung lonjak setelah kita makan karbohidrat. Kenapa saya tadi mengatakan kurangi nasi? Karena nasi yang ada zaman sekarang, berasnya itu sudah kehilangan serat. Gitu. Zaman dulu orang masih makan beras pecah kulit, betul kan? Beras pecah kulit itu kan beras yang digilingnya cuma sekali doang lah, masih ada seratnya. Zaman sekarang karena permintaan manusia sekarang, akhirnya digiling luar biasa sehingga beras itu kehilangan seratnya. Ya, maka serat inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Maka orang zaman sekarang ketika makan nasi, ya, yang terjadi adalah gulanya naik cepat, apalagi nasinya banyak, gitu. Ya. Nah, salah satu kaidahnya Pak, tambahkan lemak di situ. Nah, saya kasih tahu lagi ilmunya. Berarti caranya gampang. Makanya agama ini, insya Allah, udah dimudahkan buat kita semua untuk mengamalkannya. Jadi kalau misalkan bab tentang pernasian ini kita mau ulik-ulik sekarang, dok saya nggak makan nasi, nggak apa-apa, tetap makan nasi, silakan aja, tapi jangan banyak-banyak. Kalau pakai takaran aturan orang-orang kayak kita sekarang ini, gak usah banyak-banyak juga, sehari itu satu kepel sehari cukup. Tapi supaya dia tidak memberikan efek yang cukup berat buat tubuh kita, sehingga nanti terjadi lonjakan gula tadi, campurkan serat di situ. Serat yang paling mudah adalah campurkan minyak saja di situ. Mau zaitun kek, VCO kek, campurkan di situ. Yang itu satu. Yang kedua apa? Campurkan biji-bijian di situ. Kacang hijau, kacang tanah, atau sekarang kan ada tuh produk yang isinya biji-bijian tuh, yang dicampurkan ke nasi tuh. Nggak usah sebutlah mereknya apa, itulah. Itu juga bagus. Ya. Itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan atau membuat si nasinya tadi tidak terlalu menyebabkan gula darah tubuh kita tuh naik. Nah itu. Gitu. Gampang? Atau kalau nggak makan nasi gimana? Makan ubi aja. Ubi-ubian itu. Ubi cilembu kayak ubi jalar kayak segala macam. Makan sama kulit-kulitnya. Cuci bersih, dikukus. Selesai. Emang harus dikupas? Enggak kan? Kentang itu, kalau Anda makan kentang sama kulitnya jauh lebih baik, percayalah. Bersihkan kentangnya, buang semua tanah-tanahnya itu, lalu kentangnya dikukus sama kulit-kulitnya. Itu bagus. Berarti duren juga dok, duren belum tahu saya. Tapi kulit duren itu kan memang bagus, yang bagian putihnya itu kan. Nah itu bab tentang pernasian. Sehingga nanti, berarti saya nggak boleh makan nasi, pilihannya banyak. Kalaulah tetap pengen makan nasi, nasinya kasih nasi yang berserat. Sudah saya jelaskan tadi, kasih minyak di situ, ya kan, atau mungkin kasih rempah juga nggak apa-apa. Anda campur kayak nasi liwet gitu loh, ada jahe, ada serai, ada apa gitu, masukin cemplung gitu, ya. Tuh yang satu. Kemudian yang kedua, gula pasir. Oke, ini sebenarnya pelajaran lama, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi aja. Gula pasir nih, zaman dulu orang-orang zaman dulu kalau minum teh, minum kopi, semua nggak pakai gula, ya. Sehingga yang terjadi apa? Badannya tidak capek ngurusin gula. Bahasa saya ini, ya, kalau diterjemahkan dipakai bahasa kekinian, bahasa ilmiahnya, capek ngurusin gula itu apa maksudnya? Itu dalam bahasa ilmiah namanya insulin resisten. Insulin resisten. Insulin resisten itu biang kerok hampir puluhan, atau bukan hampir, puluhan penyakit-penyakit berat. Itu insulin resisten. Ya. Caranya gimana? Supaya dia tidak menjadi resisten. Jadi resisten itu gini. Begini ilustrasinya. Di tubuh kita itu ada satu hormon.
Hormon itu namanya pankreas. Pankreas ini fungsinya apa? Fungsinya memasukkan gula ke dalam sel dari dalam darah pankreas. Dia menghasilkan insulin. Nah, insulin inilah yang nanti akan menghasilkan atau menjadikan gula dari dalam darah itu masuk ke dalam sel. Nah, yang terjadi apa? Kalau pankreas atau insulinnya sudah loyo, nggak ada tenaga dia, nggak ada punya kekuatan, dan terjadi apa? Yang terjadi dia sudah tidak punya power lagi ngedorong gula tadi masuk ke dalam sel. Itulah namanya insulin resisten. Paham ya sampai sini ya? Penyebabnya insulin resisten itu apa? Kebanyakan gula. Kebanyakan gula. Oke, gula pasir itu masuk di situ satunya. Berikutnya apa? Terigu itu kan gula. Terigu itu kan nggak ada serat. Masalahnya kita yang kita makan gula-gulaan karbohidrat itu sebagian besar nggak ada serat lagi. Itu masalahnya. Sehingga yang terjadi apa? Loyo lah si pankreas itu. Sehingga ketika gula darah seseorang itu meningkat luar biasa, dia tidak punya lagi kemampuan dorong. Oke, saya ajarin caranya sedikit. Berarti caranya gimana supaya insulinnya tadi itu atau pankreas tadi punya power lagi? Cara gimana? Gampang. Cara yang paling mudah dan tanpa biaya adalah Anda latihan beban. Latihan beban. Beban hidup sudah berat, tidak apa-apa. Karena hidup sudah ujian. Jadi maksudnya gimana? Ibu-ibu nanti nih yang dengkul-dengkulnya sakit ya, maaf ya. Nanti saya kasih tahu resepnya, insya Allah. Mulai latihan kayak orang duduk nggak jadi, tahu? Squat. Mulai latihan kayak orang duduk nggak jadi, orang ini kan bang, misalkan orang mau duduk gini kan, berdiri kan begini tuh pokoknya itu. Tapi nggak jadi, sampai sini doang naik lagi. Coba kerjain tiap hari itu. Mulai dari misalkan pas bagian sakit naik lagi. Nggak kuat gitu kan, pegangan aja dulu, pakai bar, tiang apa gitu kan. Pegangan itu. Latihan itu tiap hari. Bapak-bapak gimana caranya? Kalau ibu-ibu juga mau ngerjain juga nggak apa-apa. Bagaimana cara meningkatkan atau membuat toleransi gula itu bagus? Kan bahasa saya tadi latihan beban. Terus kalau bapak-bapak gimana? Paling gampang push up aja. Tiap hari push up. Kalau bisa satu hari itu 100 kali push up, itu Masya Allah. Satu hari. Artinya, misal nih, habis sholat fardu, habis zikir itu, Anda push up 10 kali, kemudian istirahat sebentar, push up lagi 10 kali. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa, sekuatnya aja. Sampai terasa pegel. Kalau sudah terasa pegel, nanti lama-lama akan terbentuk otot yang baru. Otot yang baru itulah nanti akan memecah gula di dalam tubuh kita. Gampang kan? Itu maksudnya. Berarti lari bagus nggak? Bagus. Tapi kalau mau dapat lebih banyak kekuatan dalam tubuh kita yang sekarang ini sekalian, untuk memecah gula tadi, perbanyaklah massa otot. Kita kan nggak memperbanyak massa otot, tapi memperbanyak massa lemak. Ya kan? Iya. Memperbanyak massa otot. Jadi bisa jadi, misalkan nih, berat badannya sekarang 70 misalkan ya. Dicek tuh pakai, kan ada banyak tuh sekarang tuh timbangan apa-apa, nanti ketahuan tuh massa ototnya katakanlah berapa tuh. Kecil lah gitu kan, saya lupa angkanya berapa tuh. Nah, lama-lama dengan berat yang sama, nanti ada alat ukurnya, saya lupa itu. Dengan berat badan yang sama, massa lemaknya berkurang, tapi massa ototnya bertambah, tapi berat badannya tetap stabil. Itu oke. Itu maksudnya. Kalau cuma ngejar berat badannya turun, itu gampang. Anda kerjain 4, ini Anda kerjakan aja tiap hari 2 minggu, turun berat badan, percayalah. Gampang banget. Cuma pertanyaannya, habis turun berat badan mau ngapain? Gitu kan?
kebanyakan orang ketika sudah turun, makanya kalau ngapain ikut, bukan ngapain sih, kalau ikut program-program diet berbayar jutaan segala macam, 4 hal ini aja yang dikerjakan, itu turun sebulan, banyak turunnya, beneran. Ya supaya dia nggak turunnya drastis dan dia tidak membuat badan kita tuh juga lemes karena kebanyakan turun berat badannya, Anda tambahkan atau perkuat massa ototnya. Caranya gimana? Tadi itu, latihan beban. Banyak nggak latihan beban tanpa alat? Tanpa alat loh. Banyak. Squat tadi bisa tuh, push up. Saya dari rumah aja ke sini tadi habis sholat duha ada 35 kali saya sudah push up. Sampai capek, sampai pegel, bahkan kalau bilang sampai jatuh sekalian. Gak apa-apa. Kalau bahasanya itu dia sudah capek itu kan bahasa orang-orang apalah, gym apa, robek ototnya bahasa gitu loh. Itu dia akan membentuk otot yang baru, maka nanti dia akan kalau otot baru udah kebentuk, otomatis dia punya toleransi gula yang sangat baik nanti. Gitu ya. Itu tadi nasi gula pasir kan. Nah, minyak tadi sudah saya jelaskan, minyak ini subhanallah, minyak goreng ya. Minyak goreng Ibu sekalian, ini biang kerok banyak sekali peradangan dalam tubuh kita. Bukan peradangan kayak orang infeksi tipes gitu, bukan, selnya meradang di dalam. Itu. Makanya saya sering sampaikan, coba deh kurangin goreng-gorengan apa gitu tuh. Dikurangi. Jadi ganti dengan apa? Kukus, bukan nggak boleh ya. Oh enak banget badan. Ya, kalau sudah peradangan itu sudah berkurang, sel-sel radang itu berkurang, yang terjadi apa? Yang terjadi nyeri akan berkurang. Nyeri akan berkurang. Misalkan tiba-tiba Anda ngurangi makan gorengan misalkan ya, yang minyak itu dengkulnya yang sakit, tangan yang sakit itu udah mulai berkurang nyerinya tuh. Karena dia salah satu biang keroknya penyebab radang. Itu. Berarti boleh kan kita tetap, kalau saya tetap pengen goreng gimana? Caranya gimana? Kalau saya biasanya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa. Dan kalau minyak kelapa ini Anda nggak mau beli, sebenarnya bisa bikin sendiri. Iya kan? Beli santan aja, olah-olah, jadi minyak kelapa tuh. Gitu. Itu. Kemudian pilihan yang lain apa? Kalau tetap pengen tidak dikukus atau direbus, dipanggang kan bisa, dipanggang. Ya, dipanggang kan bisa, di oven gitu kan. Jadi itu, nasi sudah, gula pasir belum saya bahas. Berarti kita nggak butuh gula, tetap butuh gula, tapi gulanya Anda cari ini, ya madu sih boleh, ya pengganti gula. Tapi aslinya yang manis-manis itu kan bukan hanya dalam madu doang. Buah juga manis, kurma juga manis, ya banyak gitu kan. Dan mulai tadi seratnya kita itu diperbanyak. Saya lagi beberapa hari lagi seneng banget minum asam jawa. Jadi asam jawa itu saya ambil, kasih air panas sedikit, kemudian supaya dia larut gampang gitu ya. Kemudian saya kasih air biasa, saya kasih garam sedikit, tapi saya kasih es. Enaknya minta ampun. Terus asam jawanya itu jangan dibuang. Kan dia bijinya itu kan ada dagingnya itu kan. Itu dimakan. Itu seratnya tinggi banget. Jadi mulut kita kan bergerak membutuhkan nanti put gitu kan keluar gitu kan. Itu seratnya tinggi banget. Percayalah itu Masya Allah. Itu salah satu cara kalau yang mohon maaf BAB-nya agak susah. Seratnya tinggi banget. Saya biasa itu jadi sudah kasih air anget, air biasa, saya pakai gula aren. Dipotongin aja gula aren, masukin situ, aduk. Nah, itu berikutnya nanti cobain di rumah. Ini. Jadi ini tuh ajaib, shake begitu tuh ya. Jadi shake begini itu membuat rasa dalam minuman kita itu menjadi lebih kuat gitu loh. Saya berapa kali nyobain ini dibikin ini nih. Bikin kunyit. Cuman ini air panasnya nggak ada. Oh ada.
Banyak? Dikit aja. Cukup? Dah. Ada sendok. Nanti cobain di rumah. Jadi tadi malam tuh saya bikin apa? Asam Jawa itu. Setelah saya seduh pakai air panas gitu ya. Kemudian kasih gula aren, kasih garam dikit, itu saya shake. Dikocok. Di rumah nggak ada ini, saya pakai tumbler plastik aja, saya tutup gitu kan. Jadi gula arennya saya masukin situ, saya shake, habis itu saya kasih es. Enak banget, serius enak banget. Susah digambarkan enaknya itu kayak apa. Ya gitulah, pokoknya enak. Nah jadi tadi ngomong tentang pergulaan kan. Jadi buat sekalian, ya tadi ya maksudnya kalau bicara tentang gula itu ya kalau Anda mau jangan banyak. Jadi gula pasir itu memang termasuk salah satu biang kerok peradangan sebenarnya. Ya, berarti kita mau ganti dengan apa? Ini boleh. Jadi sebentar itu apa namanya? Dikit-dikit madu, dikit-dikit madu, dikit-dikit madu. Itu bagus. Ya. Atau paling enggak gula aren. Gula aren tuh saya kadang-kadang enggak dikasih apa-apa, saya makan gitu aja. Enak loh. Dan bukan biasanya gula aren yang benar itu masih ada serat. Jadi dia tidak akan bikin gula darah kita tuh melonjaknya luar biasa. Sama juga kalau kita makan kurma. Makan kurma itu jangan takut gula darahnya naik ke luar biasa, kecuali Anda makan sekilo ya. Kalau makannya 3 butir, 7 butir, insya Allah aman. Ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi gula pasir itu Anda ganti dengan madu, gula aren, gula kelapa, gula singkong, itu gantinya. Atau kalau nggak ada apa-apa, nggak usah pakai gula sama sekali. Oke? Nih lihat. Saya mau kasih tahu kelakuannya kita. Ya. Setiap hari yang membuat pankreas kita loyo. Ya. Dan kelakuan ini sadar tidak sadar banyak dikerjakan orang bahkan di pagi hari, di saat tubuh sebenarnya jangan dibebani dengan terlalu banyak asupan gula. Contoh, mohon maaf, pagi-pagi dia makan nasi uduk. Bukan saya melarang makan nasi uduk ya, jangan dipelintir ini. Nasi uduk 1 piring, kadang-kadang 2 centong, 3 centong, ya kan? Lauknya biasa ada bakwan di situ, ada kerupuk di situ, betul kan? Dia minumnya apa? Udah mulai kebayang nggak? Beratnya badan kita itu untuk mengolah gula itu kan kayak air terjun itu, Zup. Tumpahan gula dari makanan tadi. Nasinya sudah gula, bakwannya sudah terigu, gula lagi, ada kerupuk situ, minum teh manis pula. Ya kan? Yang terjadi apa? Pasti ngantuk, gitu loh. Pasti ngantuk, ya seperti itu. Nah baik, jadi si madunya itu, si pemanis itu Anda ganti dengan pemanis alami. Pemanis alami, ingat baik-baik kata-kata saya ini. Jangan terjebak lagi dengan pemanis buatan. Contoh pemanis buatan apa? Banyak. Stevia itu maunya sih pakai ini. Soalnya gampang bermanuver tangannya. Stevia itu pemanis alami loh. Alami. Yang saya maksud buatan ini, nanti coba aja di browsing di internet pemanis buatan. Nanti ketemu tuh, minimal akan ketemu 2 ini. Yang pertama apa? Aspartam. Itu pemanis buatan tuh. Aspartam. 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 Yang kedua apa? Itu nama lainnya sebenarnya acesulfam. Itu pemanis buatan tuh.
Saran saya, kalau Anda ketemu semua produk yang ada itu hindari saja. Tapi sayangnya hampir semua minuman, bahkan makanan kita mengandung itu. Bahkan kacang goreng saja sudah pakai itu. Nah, supaya lebih detail nanti informasinya, Anda baca sendiri keterangan di media atau mungkin di pusat-pusat ilmunya, efek pemanis buatan itu apa. Ya, soalnya sekarang kopi saset pun sudah pakai pemanis buatan. Sirup yang biasa dipakai Ramadan itu sebagian besar sudah pakai pemanis buatan. Gitu. Ya. Nasi sudah saya jelaskan, terigu yang belum. Terigu gantinya apa? Banyak. Kalau terigu kan sebenarnya kan yang isunya itu kan isu tentang glutennya itu, ya kan? Maka sebenarnya kalau saya pengen tetap makan tepung, banyak nggak tepung yang masih berserat, masih bagus gitu kan, untuk kita konsumsi? Maka jawaban saya itu banyak. Tepung singkong, tepung sagu, tepung aren, tepung sagu aren ya, tepung singkong, tepung jagung, tepung sorghum, banyak banget. Ya, nggak usah khawatir. Yang kita makan kebanyakan terigu-terigu itu kan adalah terigu-terigu yang sudah kehilangan serat. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu pengen makan bakwan, nanti saya ajarin kalian. Kalau saya pengen makan bakwan, tapi nggak pakai tepung, caranya gimana? Banyak caranya. Contoh nih, Anda pakai telur aja. Telur, aduk, campurin sayur di situ, campurin garam, campurin lada sedikit, oven. Jadi bakwan juga. Kan? Simple sebenarnya. Atau kalau enggak nih, saya ajarin bikin bakwan tanpa tepung. Itu tuh singkong. Singkong itu Anda rebus, hancurin, bikin dia kayak bakwan, gitu kan? Campurin sayur di dalamnya, lalu Anda kalau tetap pengen goreng pakai minyak kelapa atau enggak oven juga bisa. Jadi juga tuh bakwan. Cuman biasanya kalimat yang paling sering keluar apa? Ribet. Gitu kan? Ribet lah, beginilah, begitu apa segala macam. Kan gitu.